Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Passer Stories, Perang Rakyat Passer. Mengenang sejarah Passer, tahukah Anda bahwa pada tanggal 7 April tahun 1906 bumi Passer telah terjadi nokta hitam bagi kemajuan Passer, di mana pada saat itu masa berakhirnya kekuasaan Kesultanan Passer karena Sultan Passer terakhir yakni Sultan Ibrahim Haliluddin alias Sultan Bungut alias Sultan Sombeng telah menandatangani penyerahan kekuasaan Kesultanan Passer kepada pemerintah kolonial Belanda Zuider en Oosterafdeling van Borneo melalui Militair Gezageber Passer. Kaptain J. van Dros di Tanah Grogot, Tanah Passer. Sebab penyerahan itulah timbul pemberontakan yang terkenal dengan sebutan Perang Passer, yang dipimpin oleh seorang kaum bangsawan Passer bernama Aji Andai bergelar Pangeran Panji Kesuma Negara beserta beberapa orang panglima perangnya yang terkenal ialah Panglima Sentik, Panglima Sebaya, Panglima Wana, Panglima Tiring, Panglima Kakah Degu, Panglima Kakah Degel, Panglima Jira, Panglima Uma Bengkek beserta didukung oleh kaum bangsawan Passer lainnya yakni Pangeran Perwira Negara, Pangeran Mangku Bulu Gumis, Pangeran Singanegara, Pangeran Singa Maulana Aji Menden, Aji Muyo, Aji Bunsumo, Aji Nasang, Aji Raden Kesuma, Anden Oko, Anden Gedang, Anden De, dan yang lainnya. Mereka mendeklarasikan Perang Sabilillah terhadap pemerintah kolonial Belanda yang diadakan di Kampung Lempesu pada akhir tahun 1906 dan awal tahun 1907. Mereka membuat benteng pertahanan di Olong Samu atau Muara Samu dan pemerintah kolonial Belanda menyerang pasukan Passer pimpinan Pangeran Panji dan terjadi perang hebat di mana pasukan rakyat Passer yang berkekuatan lebih dari 600 pasukan dengan senjata puluhan bedil dan mayoritas membawa senjata tradisional seperti mendau, otak, sondri, bujuk atau tombak, potan atau sumpit beracun. Pada perang perdana itu pasukan Passer berhasil mengalahkan pasukan serdadu kolonial Belanda dan berhasil membunuh sepertiga pasukan kolonial Belanda yang membawa satu kompi pasukan bersenjata bedil lengkap. Namun pejuang Passer yang gugur juga tidak sedikit, mencapai 200 orang termasuk Panglima Wana tewas sebagai kesuma bangsa. Sejak saat itu perang terus berlanjut hingga ke Bakau Tanah Bumbu, Bekoso Batubura, Damit, Komam, Selinau Hulu Kendilo, Lolo, Olong Ikis, Kuaro, Modang dan Semutai, Olong Kali, Mendik, Sebakung, Olong Telake, Api-api, Sesulu dan Tunan. Perang Passer ini benar-benar membuat pemerintah kolonial Belanda kalang kabut, bahkan dalam kroni mereka yang terbit pada tahun 1917 Perang Passer termasuk perang yang cukup sulit dipadamkan di mana Perang Passer berlangsung sejak tahun 1907 hingga akhir 1918 baru perang benar-benar bisa dipadamkan karena pemimpin utama seperti Panglima Sentik tewas di Mendik pada tahun 1908 dan Pangeran Panji ditangkap di negeri Selinau Hulu Kendilo pada tahun 1909 dan dihukum penjara di Banjarmasin selama 10 tahun. Namun perang terus dilanjutkan oleh pejuang Passer lainnya hingga pada tahun 1913 terbentuk organisasi Sarekat Islam di Tanah Grogot dengan Sultan Ibrahim Khairuddin, Sultan Passer terakhir, sebagai ketuanya. Pergerakan ini rupanya diam-diam ditumpangi oleh para pejuang Passer sehingga mereka melalui Bujang Walid berhasil membujuk Sultan Ibrahim Khairuddin untuk berjuang dan berkonfrontasi terhadap pemerintah kolonial Belanda sehingga pada awal tahun 1915 pecah LG Perang Passer kedua yang dipimpin oleh Pangeran Perwira Negara, Aji Danda, tokoh terkemuka Tanah Hulu Kendilo tepatnya dari negeri Selinau dan didukung oleh Sultan Ibrahim Haliluddin dari benua Passer Belengkong. Perang hebat terus berlangsung dari tahun ke tahun dan korban harta benda dan ratusan bahkan ribuan nyawa melayang baik dari kaum pejuang, rakyat Passer maupun dari serdadu kolonial Belanda selama Perang Passer, berlangsung dari tahun-tahun 1907 sampai tahun 1918. Pada akhir tahun 1918 tokoh utama Perang Passer II ditangkap yakni Sultan Ibrahim Haliluddin ditangkap dan diasingkan ke Teluk Betung, Lampung, kemudian dipindahkan ke Batavia, Jakarta dan terakhir di Cianjur, Jawa Barat dan wafat dan dimakamkan di Jalan Pangrango Komplek Pemakaman Pangeran Hidayatullah. Sultan Muda Jaya Kesumaningrat, Aji Nyese, diasingkan ke Banjarmasin. Pangeran Perwira Negara, Aji Danda, diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Pangeran Menteri, Aji Meje,
diasingkan ke Padang Sumatera Barat. Anden Oko diasingkan ke Sawah Lunto Sumatera Barat. Anden Gedang diasingkan ke Semarang Jawa Tengah. Pangeran Singa Maulana diasingkan ke Cirebon Jawa Barat. Anden D diasingkan ke Kota Raja Aceh. Delnya At yang diasingkan ke NTT dan Boven di Gul Papua. Melihat fakta sejarah itu membuktikan bahwa orang-orang Pasir atau suku Pasir jauh sebelum bergabung dengan NKRI telah mati-matian berjuang untuk membela dan mempertahankan tanah airnya dari penjajah Belanda. Dan sekali lagi orang Pasir atau suku Pasir bukan hanya menumpang ikut merdeka dengan Republik Indonesia, namun kami telah ikut andil dalam membela negeri Pasir Kaltim ini khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam usaha mengenyahkan kolonialisme di tanah Borneo maupun Indonesia. Sehingga sejak itulah masa berakhirnya kekuasaan Kesultanan Pasir di bumi Borneo Tenggara yang sekarang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pasir Penajam, Pasir Utara, Balikpapan dan Tanah Bumbu, Kalsel. Sejak itulah kemunduran demi kemunduran bahkan marginalisasi khususnya masyarakat suku Pasir oleh kolonial Belanda. Dan setelah Pasir bergabung dengan NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga di zaman reformasi sekarang pun keterpurukan orang-orang Pasir atau suku Pasir masih terus berlangsung di mana hak politik, ekonomi dan budaya di tanah leluhurnya masih dirampas oleh kaum yang mengatasnamakan demokrasi dan NKRI. Semoga saja jasa-jasa para pahlawan dan pejuang lokal Pasir ini bisa dikenang oleh generasi sekarang dan yang akan datang dengan mengisi pembangunan di segala sektor bagi daerah tumpah darah negeri Pasir Kaltim tercinta ini. Sumber buku rujukan, Sejarah Kerajaan Sadurengas atau Kesultanan Pasir karya A.S. Assegaf terbit tahun 1982.